Shalom, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Puji Tuhan, acara KKPS Talks merupakan agenda bulanan di channel YouTube SKKKPS yang menyajikan topik-topik hangat di dunia pendidikan kepada orang tua, peserta didik, pendidik, dan stakeholder Sekolah Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar yang bertujuan memberikan informasi terkini seputar kegiatan pendidikan di Sekolah Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar. Saya, Paulina Oscar, Direktur Pelaksana Sekolah Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar, yang akan menjadi moderator di KKPS Talks yang ke-8 di bulan Oktober 2021 dengan mengangkat topik pembelajaran tatap muka yang aman dan menyenangkan. Bersama narasumber dari perwakilan orang tua TK, SD, SMP Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar. Para pemirsa sekalian, pastinya kita ingin tahu siapakah mereka para narasumber di KKPS Talk ke-8 ini. Mari kita menyimak perkenalan dari setiap narasumber hari ini. Saya persilakan perwakilan orang tua dari TK, Ibu Melati Natalia Amanda, memperkenalkan diri. Silakan Ibu. Shalom, terima kasih atas waktu yang diberikan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Melati Natalia Amanda. Saya seorang ibu rumah tangga, ibu dari 2 orang anak. Yang pertama, anak saya bernama Nathaniel Boni Mangaraja Simanjuntak, kelas 2 Filipus. Dan yang kedua, anak saya bernama Rahel Uli Natania Boru Simanjuntak, di kelas K1 Ezra, TK Kalam Kudus Pematang Siantar. Sekian perkenalan dari saya, terima kasih. Terima kasih Ibu Melati yang join di KKPS Talks hari ini. Berikutnya, mari kita dengarkan perkenalan dari perwakilan orang tua SD 1, Ibu Desiana Sirait. Dipersilakan. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Nama saya Desiana Sirait, orang tua dari Margareta Letare Rosiana Manik, kelas 4 Yohanes, SD 1, Kalam Kudus Pematang Siantar, dan Maxwell Jeremy Rosi Manik di Kewan Daniel TK Kristen Kalam Kudus. Pekerjaan saya pegawai negeri sipil. Terima kasih. Terima kasih Ibu Desiana. Welcome join di KKPS Talk ke-8. Berikutnya, kita akan mengenal perwakilan orang tua dari SD 2, Ibu Dr. Agnesia Francisca Sirait. Kepada Ibu Dokter, dipersilakan. Terima kasih, Lause. Perkenalkan, nama saya Agnesia Sirait. Saya seorang pegawai negeri sipil, seorang dokter. Saya mempunyai 3 orang anak yang sekolah di Kalam Kudus. Yang pertama, kelas 2 Hosea, yang kedua kelas 1 Hosea, dan yang ketiga K1 Ezra. Terima kasih. Terima kasih Dr. Agnes yang telah menyediakan waktu berjoin bersama-sama kita di KKPS Talk ke-8. Berikutnya perkenalan perwakilan orang tua dari SMP kepada Ibu Melvi Butar-Butar, dipersilakan memperkenalkan diri. Terima kasih Lause atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Melvi Boru Butar-Butar. Pekerjaan saya saat ini ibu rumah tangga, tapi kebetulan saya juga aktif di organisasi di mana suami bekerja dan menjabat sebagai wakil ketua. Anak saya ada 2 orang di SMP. Yang pertama kelas 9D, namanya Del Joshua Marpaung, dan yang paling kecil kelas 8C, namanya Davina Jovanka Marpaung. Terima kasih. Terima kasih Ibu Melvi yang boleh bergabung bersama-sama kita di KKPS Talk ke-8. Sungguh luar biasa Bapak Ibu.
kita boleh bersama-sama di KKPS Talk yang ke-8 ini membahas satu topik yang sedang booming, ya, di mana setiap orang tua kalau bertemu pasti bertanya, apakah anakmu sudah sekolah di sekolah? Seperti itu. Nah, regulasinya seperti apa ya? Mengapa harus ada pembelajaran tatap muka terbatas ini? Dalam rangka pemerintah menyelamatkan pendidikan di Indonesia dari dampak pandemi COVID-19 atau kekhawatiran tentang learning loss, maka Kemendikbudristek terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga yang terkait. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan guna memfasilitasi agar anak-anak dapat segera memasuki sekolah mendapatkan pembelajaran yang layak. Salah satu adalah kebijakan pembelajaran tatap muka yang dituangkan dalam keputusan bersama 4 Menteri nomor 03/KB/2021 yang membicarakan tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Kemudian dituangkan dalam instruksi Wali Kota Pematang Siantar nomor 8 tahun 2021 poin 1B yang menekankan pemerintah Kota Pematang Siantar telah mengizinkan sekolah memulai pembelajaran tatap muka terbatas dengan pemenuhan persyaratan sesuai dengan SOP yang berlaku. Kita bersyukur beberapa bulan yang lalu, mulai bulan Juli sampai dengan September, bahwa kota yang kita cintai, Pematang Siantar, itu ada di level 4. Kemudian turun level 3. Kemudian turun level lagi level 2. Dengan demikian, maka pembelajaran tatap muka sudah bisa dimulai. Dan pada umumnya, sekolah-sekolah di Pematang Siantar sudah melakukan simulasi pembelajaran tatap muka. Oleh karena itu, keputusan pemerintah untuk memberlakukan pembelajaran tatap muka untuk siswa disambut baik oleh berbagai kalangan. Namun, di lapangan menuai pro dan kontra, termasuk di kalangan orang tua. Pemirsa sekalian, Bapak Ibu orang tua dan siswa, kita akan membahas dan mendengarkan bagaimana tanggapan dan pandangan orang tua perwakilan di setiap jenjang terhadap pembelajaran tatap muka yang telah diizinkan oleh pemerintah. Mari kita dengarkan bagaimana tanggapan dari perwakilan orang tua di Sekolah Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar, mulai dari tingkat taman kanak-kanak sampai kepada tingkat SMP. Yang saya kasihi Ibu Meliati, pertanyaan saya, apakah Ibu sudah mengizinkan anak Ibu mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah? Mengapa Ibu mengizinkan anak Ibu mengikuti PTM? Dipersilakan Bu Melati. Ya, terima kasih Bu. Saya sudah mengizinkan anak saya untuk melakukan PTM di sekolah, karena saya melihat di sekolah di TK Kalam Kudus sendiri sudah melakukan persiapan sesuai dengan anjuran pemerintah. Makanya saya mengizinkan anak saya untuk melakukan PTM. Ya, terima kasih. Apakah Ibu Agnes juga sudah mengizinkan putra-putrinya mengikuti PTM di sekolah? Dan bagaimana respon anak-anak setelah mereka mengikuti PTM di sekolah beberapa hari ini? Silakan share kepada kami, Bu Agnes. Terima kasih, Lause. Saya sudah mengizinkan anak-anak saya untuk mengikuti PTM. Dan mereka sangat antusias untuk bisa kembali lagi ke sekolah, walaupun mungkin tidak seperti yang mereka bayangkan. Mereka mungkin berpikir ke sekolah bisa
bermain bersama temannya, tapi setidaknya mereka bisa melihat lingkungan sekolahnya, mereka bisa melihat secara langsung gurunya dan teman-temannya. Oke, berarti anak-anak itu senang ya kalau dinyatakan sudah boleh ke sekolah ya. Wah, luar biasa ini. Tetapi pasti juga ada orang tua yang belum mengizinkan karena berbagai pertimbangan ya. Nah, itu adalah hal yang wajar gitu ya. Karena itu saya ingin mendengar tanggapan dari Ibu Desiana. Apakah Ibu sudah mengizinkan anak Ibu mengikuti PTM di sekolah? Jika belum, kira-kira apa yang menjadi kekhawatiran, apa yang menjadi pertimbangan Ibu sehingga belum mengizinkan putra-putri Ibu mengikuti PTM di sekolah? Silakan Ibu sharing kepada kami. Terima kasih Lause. Sebenarnya kemarin kan surat yang dari sekolah itu datang pada saat masih berlaku PPKM di Pematang Siantar. Jadi pertimbangan kami sulitlah yang menjemput yang menjemput gimana gitu kalau masih ada jam-jam tertentu yang ditetapkan. Tapi untuk saat ini karena kita sudah levelnya turun, mungkin ada lagi pertimbangan kami dari orang tua untuk mengizinkan kembali anak kami ke sekolah. Dan dalam surat pernyataan memang ada salah satu yang jadi pertimbangan kami, di mana bahwa sekolah tidak bertanggung jawab, katanya di situ, bila anak terpapar COVID. Jadi karena anak itu masih usia rentan dengan virus, belum divaksin, jadi itulah salah satu pertimbangan kami yang belum mengizinkan pada saat itu. Buat surat pernyataan belum mengizinkan anak-anak ke sekolah, jadi biarlah dulu di rumah, seperti itu. Karena kesehatan itu yang paling penting untuk kami orang tua. Itulah, Lause. Ya, terima kasih Bu Desiana. Sungguh memang ini suatu keputusan yang harus dipertimbangkan. Setiap keputusan yang kita ambil ada resikonya, tetapi kita usahakan meminimaliskan resiko. Dan apa yang dikatakan Bu Desiana, bahwa kesehatan dan keselamatan itu menjadi poin yang utama. Itu benar. Tetapi saya dengar tadi dari Bu Desiana setelah memantau, setelah melihat, setelah mengetahui bahwa perkembangan virus COVID di Kota Pematang Siantar semakin menurun dan terkendali dengan baik. Pasti akan dipertimbangkan kembali anak-anak kembali ke sekolah, seperti itu ya. Terima kasih Bu. Tidak apa-apa, ini sangat wajar sekali sebagai orang tua ya. Berikutnya saya ingin mendengarkan pandangan dari Ibu Melvi Butar-Butar. Gimana pandangan Ibu tentang PTMT bagi putra-putri Ibu? Silakan Bu, bersharing. Terima kasih Lause. Pada dasarnya Lause ya, saya itu setuju dengan PTMT itu karena awalnya saya mengatakan saya setuju karena anak saya dua-dua sudah divaksin dan saya dan suami juga sudah booster Moderna. Tapi begitu saya print surat pernyataan itu, jujur saya sangat tidak setuju dengan poin ketiga itu. Tidak menuntut pihak sekolah, Dinas Pendidikan Pematang Siantar dan Pemerintahan Kota Pematang Siantar jika nantinya anak saya dinyatakan terpapar COVID-19. Nah, tadi kan sudah dibilang pemerintah kota itu sudah mengizinkan. Tapi kenapa ada poin ketiga itu, Lause? Jadi saya langsung mundur gitu loh. Suami saya juga bilang ya udah, apalagi sehari-hari kami pun banyak berhadapan dengan masyarakat di Tanah Karo ini yang berhubungan dengan vaksin massal. Jadi risiko kami itu memang sangat besar untuk terpapar itu. Tapi puji Tuhan, sampai sekarang memang kami tidak jadi penyintas COVID, Lause. Itu berkat Tuhan ya, Lause. Dan karena ada pembatasan jam pelajaran itu, saya juga begini, ya sudahlah sekolah juga masih memfasilitasi hybrid, sistem hybrid. Jadi ya udahlah di rumah aja, saya juga bisa 24 jam mengawasi anak saya. Jadi saya memutuskan seperti itulah, Lause. Tapi nanti saya sangat mendukung apapun itu keputusan sekolah, saya akan ikut, Lause. Itu saja, Lause. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Melvi. Sesungguhnya Ibu Melvi memikirkan jangka panjangnya.
dan melakukan dengan satu kehati-hatian tapi pasti bahwa tidak buru-buru mengambil kesimpulan atau memutuskan anaknya sekolah. Ini adalah langkah yang bijaksana. Kami juga sangat mengerti Bapak Ibu. Tadi disinggung bahwa dalam surat pernyataan orang tua ada salah satu poin menyatakan bahwa jika anak terpapar COVID, maka sekolah, pemerintah kota, atau dinas pendidikan tidak bertanggung jawab dalam hal ini. Nah, mungkin ini menjadi suatu sentilan yang membuat kita berpikir ulang kembali. Seakan-akan ini pemerintah, ini sekolah, ini dinas ini lepas tanggung jawab. Mungkin pikirannya seperti itu ya, kalau kita lihat dari satu sisi. Sebenarnya bukan lepas tanggung jawab. Ini membuktikan bahwa kita semua harus mengambil tanggung jawab bagian kita masing-masing. Sekolah mengambil tanggung jawab sekolah, prokes yang baik. Orang tua mengambil tanggung jawab yang baik. Karena kita tahu bahwa seseorang itu terpapar COVID-19 itu bukan hanya di sekolah. Selagi kita masih keluar, tadi Ibu Melvi sudah katakan orang tua masih keluar, keluarga masih ada yang keluar, kesempatan terpapar itu ada. Tetapi kita bersyukur karena kalau kita semua ketat melakukan protokol kesehatan, maka kemungkinan terpapar itu sangat-sangat minim. Bahwa orang yang divaksin tidak dijamin tidak terpapar kalau dia tidak melakukan prokes dengan baik. Itu sungguh ya. Karena itu saya ingin bertanya kepada Ibu Agnes, ya, dalam pengamatan Ibu, kalau kita melihat kekhawatiran-kekhawatiran yang berkepanjangan, sehingga anak-anak tidak berani kita izinkan mengikuti PTM, dalam jangka panjang ini pastilah akan membawa dampak negatif dan dampak positif kepada anak-anak kita. Nah, bagaimana pengamatan Ibu selama 18 bulan, mulai bulan Maret tahun 2020 sampai sekarang bulan Oktober atau sampai akhir September, bahwa anak-anak kita belajar dari rumah memberi dampak negatif kepada anak-anak Ibu. Boleh sharing, Bu? Silakan, Bu Agnes. Ya, sebetulnya alasan utama sehingga saya mengizinkan anak saya untuk mengikuti PTM itu, yang pertama karena kan kita lihat kondisi kota kita sekarang sudah level 2, dan saya juga melihat kasus aktif COVID di Siantar itu sudah drastis menurun. Seperti di Rumah Sakit Jakamen sendiri, ruang isolasinya itu sudah 1 minggu lebih kosong. Di rumah sakit yang lain pun itu paling banyak 2. Kemudian itu dari segi kasus aktifnya. Yang kedua, dari pemerintah sendiri. Pemerintah sendiri sudah memberikan persyaratan kepada sekolah-sekolah untuk mulai membuka kelas, untuk mulai mengadakan PTM dan mengajukan beberapa persyaratan seperti itu. Dan saya lihat semua persyaratan itu sudah dilaksanakan oleh TK dan SD Kalam Kudus. Kemudian dari segi anak sendiri, saya kenal anak saya, dan kemudian saya juga seorang wanita yang bekerja, jadi saya tidak bisa memantau anak saya selama proses belajar mengajar di rumah. Apalagi ketiga anak saya itu satu TK, satu kelas 1 SD, satu kelas 2 SD. Jadi misalkan ini pada saat adiknya yang TK, kan itu belajarnya masih nyanyi-nyanyi. Nah, tiba-tiba keluar tuh abangnya sama kakaknya lihat, jadi nggak fokus sama pelajarannya. Kemudian sudah 2 tahun daring, anak-anak bosan. Nanti kalau misalkan saya ketika saya di rumah, saya bisa memantau mereka bisa
mereka bisa daring memperhatikan miss-nya. Tapi ketika saya kerja kan sesekali kan linknya itu kita bisa lihat kadang kita lihat anak mematikan kamera lah. Nah itu sudah tanda tanya apa yang dia buka itu. Benar. Jadi yang dia buka itu bukan pelajaran lagi seperti itu. Jadi saya lihat seperti itu. Jadi saya pertimbangkan untuk anak saya mulai mengikuti PTM, tetapi sebelumnya selama 2 tahun ini saya mulai memperkenalkan bagaimana prokes itu. Jadi pada saat nanti mereka PTM, mereka bisa melaksanakan prokes. Jadi mereka meminimalisir dampak negatif. Baik, terima kasih Bu Agnes yang telah membagi pengalamannya buat kita bagaimana bahwa pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran jarak jauh itu masing-masing punya keunggulannya. Kalau terlalu lama dalam pembelajaran jarak jauh atau daring atau PJJ itu bisa membuat anak menjadi malas, membuat anak jadi bosan, membuat anak menjadi tidak bergairah belajar, terlebih lagi tidak bisa fokus kalau tidak didampingi orang tua, ya. Khususnya orang tua yang bekerja, memang ini tantangan yang besar. Bagi orang tua yang bisa full time di rumah, pendampingannya pasti lebih baik, ya. Bu Melati, saya tahu itu mendampingi anak, ya, pembelajaran di rumah. Nah, dalam pembelajaran di rumah, pendampingan ibu kepada anak supaya anak tetap semangat belajar, tetap bisa eksis, boleh nggak bagikan kepada kami bagaimana ibu memotivasi anak-anak supaya waktu mereka belajar dari rumah itu tetap semangat gitu? Ya, silakan Bu. Jadi anak saya yang TK ya, saya cerita yang TK ya, karena menurut saya TK itu masih awal mula, golden age lah bagi anak-anak. Betul. Ya, jadi saya sebagai ibu rumah tangga, saya mendampingi dia full dibanding abangnya, karena abangnya udah bisa buka sendiri menurut saya. Jadi saya memberi dia semangat itu, kadang misalnya bilang gini, Kewan Ezra, come on, ayo belajar, nanti dapat stiker loh, ayo semangat. Jadi saya bilang ke dia, ayo dek, mau stiker nggak? Nah itu miss-nya tuh, temennya lihat tuh, temennya udah duduk loh dek, bagus. Jadi dia mau nggak mau duduk. Kadang juga, nggak mau, bosan gitu kan. Saya bilang, ih jangan gitu, lihat temennya yang lain tuh. Nah, dianya duduk bagus, mau dengerin miss-nya, ayo buka. Jadi terkadang juga ada sesuatu yang dia senangi, misalnya, Ma minta susu katanya. Nanti ya setelah belajar, jadi istilah kata sistem sogok lah, Miss, biar dia semangat. Setelah belajar nanti Mama buatin susu ya, iya gitu. Setelah belajar nanti mau candy 1 boleh. Jadi dia masih ada istilah kata semangat, walaupun dia pinginnya ketemu langsung sama temen gitu. Itu sih Miss yang saya lakukan. Ya, terima kasih Bu Melati. Bu Melati memberi apresiasi kalau anak-anaknya bisa semangat belajar, ya. Itu adalah salah satu strategi untuk meningkatkan semangat belajar anak dari jarak jauh. Nah, saya ingin tahu apa strategi yang dilakukan oleh Ibu Desiana Sirait sebagai orang tua yang bekerja di luar sebagai PNS, lalu bagaimana anak-anaknya belajar dari rumah? Bagaimana pendampingannya, bagaimana pengawasannya, bagaimana memotivasi mereka. Saya yakin pasti ada trik yang luar biasa yang bisa dibagikan kepada seluruh pemirsa dan orang tua yang kami kasihi. Silakan Bu Desri. Terima kasih Lause, karena kemarin juga kita ada work from home. Jadi pada saat bekerja di rumah, saya bisa maksimal mengawasi anak-anak. Tapi kalau pada saat saya bekerja, saya minta tolong sama saudara juga untuk mendampingi anak saya, apalagi yang TK, yang masih TK. Kalau yang kelas 4 sudah bisa, sebagian besar sudah bisa
dibiarkan mandiri Lause, tapi pulang kerja saya cek kembali buku pelajaran, begitu juga dengan yang TK, buka kembali GC, jadi diulang lagi pelajaran. Dan kalau tidak bekerja misalnya hari Sabtu, ya diulang lagi pelajaran Lause, apalagi yang TK memang butuh ekstra pengawasan, moodnya yang masih berganti-ganti. Iya. Tapi itulah sebisa mungkin memang saudara kami manfaatkan juga minta tolong sebisa mungkin untuk mendampingi anak kami yang TK. Itu Lause. Iya, terima kasih untuk sharingnya Ibu Desiana. Memang luar biasa pandemi COVID-19 ini. Dia menyerang kita dengan tiba-tiba, sehingga dalam kehidupan kita terjadi perubahan yang mendadak ya. Yang dulunya pendidikan itu, sekolah itu 100% kita serahkan kepada guru atau pendidik di sekolah. Di masa pandemi, Tuhan izinkan kita sebagai orang tua ikut campur tangan mendampingi anak-anak kita belajar ya. Lalu timbullah satu empati dari orang tua kepada guru. Bayangkan kalau guru itu mengajar satu kelas itu 10 anak dengan karakter yang berbeda. Waduh, luar biasa guru. Saya sendiri saja, anak saya satu aja, ada orang tua mengatakan, saya stres banget. Ya, tertekan banyak. Sampai stres 7 kali keliling untuk menemukan bagaimana cara bisa begitu. Sehingga di masyarakat itu mulailah kita melihat ada video-video orang tua itu mengeluh sulitnya mendampingi anak-anak belajar. Nah, Ibu Melvi Butar-Butar bisa sebagai ibu rumah tangga mendampingi anak. Pertanyaan saya, apakah benar? Apakah kemungkinan terjadinya kekerasan rumah tangga kepada anak waktu kita mendampingi anak? Apakah kesabaran kita itu diuji? Nah, boleh sharing Bu Melvi, dikala kesabaran Ibu diuji oleh anak-anak dalam proses belajar, kira-kira apa trik yang Ibu berikan kepada kami? Silakan Bu Melvi Butar-Butar. Terima kasih Lause. Memang awalnya sangat sulit ya Lause, apalagi saya menghadapi anak-anak yang beranjak remaja, ya, moodnya pun berubah-ubah. Memang betul, saya juga awalnya tuh emosi meledak-ledak karena saya sibuk di organisasi. Kadang-kadang nggak sadar juga tangan ini jalan juga Lause. Tapi awal-awal aja Lause. Setelah ke belakang ini saya sadar, oh iya mereka banyak taunya, moodnya lagi nggak bener, apalagi ketagih edik sama HP gitu loh. Sebentar hilang. Terus untungnya anak saya itu dua-duanya wali kelasnya the best Lause. Jadi kalau anak-anak tidak masuk langsung, Bu, Dela nggak masuk, Bu Davina tidak masuk. Oh langsung saya bilang, Nak lagi ngapain gitu. Nah pada saat mereka bosan Lause, ya saya tanya, kalian mau makan apa Nak? Nanti Mama masain. Apalagi anak saya suka makan western, ya saya belajar. Nah atau misalnya gini, Sabtu selesai itu nanti Mama kasih kalian bebas main HP. Yang penting kalian fokus aja gitu. Nah, tidak saya ingkari bahwa saya itu pun manusia biasa ya, Lause ya. Pada saat itu juga saya, ya Tuhan, sabarnya guru-guru di sekolah ini menghadapi anak saya ini. Begitu juga, ya saya memang sangat apresiasi guru-guru di sekolah. Nah, tapi ke belakang ini, ya gurunya juga melaporkan anak saya juga sudah bagus, dan dampak positif buat ibu rumah tangga ya, Lause ya. Saya nggak mengeluarkan biaya lebih untuk uang les. Jadi saya pun bisa save money gitu loh Lause. Jadi ya semua ada untung ruginya, tapi saya pun rindunya anak saya mau PTM Lause ke depannya ya Lause ya, kalau saya sudah siap. Terima kasih Lause. Baik. Jadi Bu Melvi memang perlu proses ya, perlu kesiapan mental, perlu kesiapan fisik ya, perlu mengedukasi anak-anak kita sehingga mereka bisa melakukan prokes dengan baik ya. Karena kuncinya adalah bagaimana anak itu tahu melindungi dirinya ya. Sehingga dia bisa melakukan pembelajaran tatap muka itu dengan aman dan
menyenangkan. Nah, berikutnya saya mau tanya kepada Ibu Melati, bahwa Bu Melati kan sudah izinkan anaknya PTM. Penilaian Ibu kepada TK Kalam Kudus, prokesnya mulai masuk belajar sampai pulang sekolah itu, penilaian Ibu seperti apa? Apakah ada masukan buat sekolah? Atau apa yang Ibu inginkan? Atau sudah terlaksana dengan baik yang mendapat apresiasi dari Ibu? Silakan Bu Melati. Ya, Lose. Jadi saya sebelum mendaftarkan anak saya ke TK, di situ katanya Bu lagi vaksin guru-gurunya sebagian lagi vaksin. Jadi saya pikir wah ini udah persiapan gitu kan. Kemudian seiring berjalan waktu saya juga sering ngumpulin tugas anak ya kan. Dari satpam sendiri pas masuk, Bu cuci tangan dulu gitu. Jadi saya udah cuci tangan. Saya lihat juga udah ini nggak boleh masuk ke dalam. Jadi satpamnya ngukur suhu tubuh kita. Nah, kemudian pada saat saya mau tanda tangan surat pun Miss-nya juga berjarakan dengan saya, nggak dekat gitu. Jadi saya tanya juga, Miss, kira-kira kalau nanti anak PTM itu gimana ya, Miss? Apa dibagi berapa kelompok atau bagaimana? Oh iya Bu, tentu nanti dibagi beberapa kelompok. Jadi ada 3 kelompok kata Miss-nya, dan satu kelompok itu 5 orang anak. Kemudian saya tanya, nanti gimana selanjutnya, apakah akan dibersihkan kelasnya? Saya tanya gitu kan. Oh iya, tentu Bu, pasti akan kita bersihkan, kita semprot. Jadi nanti ada jarak waktunya, dan pada saat Ibu mengantar itu dari pintu depan, menjemputnya dari pintu belakang. Gitu. Jadi tidak bertabrakan antara kelompok satu dan kelompok yang lainnya. Oh ya, oke Miss kalau gitu, saya bilang. Kemudian nanti kira-kira dengan temannya apakah ada jarak, Miss? Iya, tentu ada jarak. Mereka tidak akan yang namanya bersentuhan, walaupun anak-anak pingin ya kadangan. Aduh, saya aja, kata Miss-nya, saya aja Bu, kadangan itu. Miss-nya bilang, pingin peluk anak gitu. Kadang, tapi saya takut, saya nggak mau, kata dia. Kadang mungkin anak-anak bilang, ih kok Miss-nya nggak mau peluk saya sih, katanya gitu, kata Miss-nya. Padahal saya tuh pingin Bu, pingin sekali, namanya anak-anak kan Bu, katanya. Iya sih Miss, tapi memang karena jarak. Jadi saya pikir untuk TK sendiri sudah melakukan persiapan ya. Dan makanya saya memberanikan untuk anak saya melakukan PTM. Itu sih, Miss. Iya. Baik, terima kasih Ibu Melati yang sudah lihat langsung dan alami langsung bagaimana kesiapan sekolah dalam memenuhi protokol kesehatan sehingga memberikan nuansa yang aman bagi orang tua dan siswa yang nantinya mengikuti PTM dengan aman. Nah, dari sisi kedokteran ya, karena Bu Agnes itu seorang dokter, juga sudah pasti mengantar anak-anaknya sekolah di SD 2 ya. Pasti sudah melihat juga situasi kondisi di SD 2 itu dalam pelaksanaan protokol kesehatan. Bagaimana pendapat Ibu atau masukan Ibu sehingga betul-betul itu aman dan orang tua merasa safe ya men-sending anaknya sekolah di PTM. Silakan Bu Agnes. Ya, Lose. Ketika saya mengantar jemput anak saya sekolah, saya kan melihat sendiri itu bahwa memang sarana dan prasarana yang dianjurkan oleh pemerintah itu sendiri sudah disediakan oleh SD 2. Saya melihat kan ada wastafel, ada 4, ada termogan yang memang alat pengukur suhunya masih bagus. Karena ketika saya diukur suhu tubuh saya tidak pernah di bawah normal, artinya alatnya masih bagus. Kemudian ada sanitizer juga, ada kamar mandinya juga bersih. Kalau ruang kelas sendiri saya tidak melihat ruang kelas. Cuman terkadang saya kalau dari rumah saya kadang gabung ke link anak. Saya mau melihat ruang kelasnya. Jadi saya melihat memang ruang kelasnya cukup besar, sirkulasi udaranya juga bagus, jarak duduk anak itu juga lumayan jauh. Mungkin ada 1,5 meter.
Nah, kemudian juga kata anak saya ada dokternya Mami, oh berarti ada UKS-nya gitu. Kemudian juga dari pemaparan sekolah kan kemarin ada kerjasama dengan Puskesmas Karo dan rumah sakit rujukan itu rumah sakit Jasamen. Kalau sewaktu-waktu ada kasus kan berarti sudah dipersiapkan dengan baik. Kemudian juga sepertinya semua guru dan pegawainya sudah divaksin. Kalau anak kan memang belum divaksin dan pemerintah juga tidak mewajibkan anak yang sudah divaksin harus boleh sekolah. Jadi selama orang di sekitar anak itu sudah divaksin itu bisa menimbulkan kekebalan komunitas kan buat si anak. Jadi itu sudah cukup bagus. Jadi saya rasa SD2 sudah cukup bagus untuk penyediaan sarana dan prasarananya. Cuman mungkin kalau boleh usul yang mengenai kalau misalkan di meja tiap anak itu diberikan sekat fiber itu, kalau boleh. Baik, terima kasih Bu Agnes. Ya, jadi Sekolah Kristen Kalam Kudus mempunyai standar protokol kesehatan secara keseluruhan, mulai dari jenjang TK sampai dengan SMA, sesuai dengan SOP dari pemerintah. Dan pastinya sebelum kita memulai pembelajaran tatap muka, pemerintah melalui Satgas COVID serta pengawas dan dinas pendidikan memonitoring tentang instrumen-instrumen dan melihat langsung kondisi sekolah. Kalau kondisi sekolah sudah memenuhi syarat, maka pemerintah melalui dinas pendidikan kota memberi surat izin dan Satgas COVID juga memberikan surat izin. Jadi seharusnya orang tua dan siswa kita tidak perlu terlalu khawatir tentang proses dan kesiapan sekolah dalam pembelajaran tatap muka. Ya, jadi pemirsa sekalian, Bapak Ibu orang tua yang masih menyaksikan acara ini dan peserta didik serta stakeholder kami, bahwa kita tahu bahwa KKPS Tokso ke-8 ini akan kita lanjutkan ke poin-poin yang sangat excited yang ditunggu-tunggu oleh semua pemirsa. Karena itu tetap stay tune dan kami akan membahas berikutnya. Dari perbincangan kita di atas, maka kita dapat mengambil kesimpulan sementara bahwa pada umumnya orang tua siswa dan siswa sangat excited back to school untuk belajar, mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas, apalagi saat ini COVID-19 di Kota Pematang Siantar itu terkendali dengan baik, ya, terkendali dengan baik. Nah, bagaimana kita bisa mewujudkan pembelajaran tatap muka yang tadinya kita sudah dengarkan dari para narasumber kita itu sudah aman karena sarana prasarananya sudah tersedia dengan baik dan dilaksanakan baik. Kalau hanya aman saja, maka belum sempurna. Kita ingin kalau anak itu punya kerinduan yang besar ke sekolah, lalu setelah dia sampai ke sekolah, dia menikmati pembelajaran itu dan bukan jadi beban bagi dia. Ya, dia menikmati pembelajarannya. Jadi kita mau desain pembelajaran tatap muka yang terbatas ini sehingga menyenangkan ya bagi anak didik kami. Oleh karena itu saya minta tips ya, pandangan dari Bu Desiana Sirait, kira-kira apa masukan atau harapan sehingga pelaksanaan pembelajaran tatap muka itu asik deh dan anak-anak senang deh ke sekolah seperti itu. Silakan Bu Des. Terima kasih Lause. Yang saya lihat video dari Miss yang beberapa teman anak saya yang sudah PTM, saya lihat dari fasilitasnya sudah lebih baik saat ini. Meja-mejanya sudah baru, anak saya bilang, mejanya sudah baru, Ma, jadi kayaknya enak lah nanti belajar di sekolah kalau masuk ya. Jadi kalau saya lihat video-video siswa masuk cuci tangan, periksa suhu tubuh, saya sudah mengapresiasi SD 1 yang ya Lause, ya, dan semoga
harapan saya COVID ini benar-benar hilang dan adalah solusi gitu untuk anak-anak. Karena itu tadi yang kami masih khawatirkan karena anak-anak itu belum divaksin. Jadi belum bisa juga kita menghandle anak-anak atau mengapa jangan ya dekat-dekat dengan teman, apalagi anak-anak yang masih hobi bermain, sulit juga kita suruh mereka jaga jarak. Walaupun dari rumah kita sudah tetap kasih saran untuk cuci tangan, pakai masker, dan harapan saya juga sebagai orang tua, semogalah kedepannya kami juga rindu anak-anak kami ke sekolah. Kata Miss-nya juga kemarin, wali kelas anak saya kalau memang sudah berubah, pengen ke sekolah, buat lagi surat kepada sekolah, kalau memang sudah pingin atau orang tua sudah berubah pikiran. Dan itu aja harapan kami, Lause. Semoga ada yang terbaik lah. Kita sehat, dan anak-anak pun bisa kembali lagi ke sekolah. Terima kasih, Lause. Terima kasih Bu Desiana. Sungguh memang kita harus move on ya, dan selalu harus beradaptasi di masa-masa ini yang masa-masa penuh distraksi, gangguan, di masa-masa yang tidak ada kepastian, tetapi kita tetap punya hati yang pasti bahwa Tuhan menyertai kita, memberi kemampuan, memberi iman kepada kita untuk melangkah bersama Tuhan. Memang apakah pandemi COVID-19 ini akan hilang dari permukaan bumi? Ini masih menjadi topik yang hangat dibicarakan. Tetapi kita mulai sekarang membiasakan diri melaksanakan style kehidupan ke new normal. Kalaupun COVID-19 masih ada di tengah-tengah kita, Bapak Presiden Jokowi mengajak kita hidup berdamai dengan COVID. Ya, hidup berdampingan dengan COVID. Mudah-mudahan dengan perkembangan teknologi dan pengobatan segalanya, COVID ini boleh teratasi menjadi penyakit epidemik, bukan pandemik lagi. Ya, jadi bisa teratasi dengan baik sebagai penyakit-penyakit yang lain gitu. Nah, tentunya memang kita ingin ya anak-anak kita kembali ke sekolah. Tadi Bu Desiana, anaknya masih kecil, kekhawatirannya, harapannya dengan pembelajarannya. Nah, bagaimana dengan Ibu Melvi Butar-Butar, anaknya sudah remaja, ya sudah remaja. Kira-kira bagaimana supaya pembelajaran itu excited dan membangkitkan rasa ingin tahu anak, sehingga pembelajaran tatap muka yang 2 jam itu di sekolah itu prokesnya sangat ketat ya. Anak-anak nggak boleh pindah tempat, harus jaga jarak. Kalau tidak dipersiapkan dengan mental yang baik, itu sebenarnya stres bagi anak-anak juga. Jadi bagaimana Ibu Melvi melihat hal ini? Supaya pembelajaran tatap muka ini bisa enjoy. Nah, anak tidak merasakan ini adalah tekanan, walaupun harus jaga jarak, walaupun harus pakai masker, walaupun sebelum menyentuh mata, hidung, mulut, kita harus cuci tangan dulu atau pakai sanitizer supaya virus tidak masuk ke dalam tubuh kita, seperti itu. Nah, apa saran dari Bu Melvi supaya pembelajaran tatap muka itu enjoy, menyenangkan, dan anak-anak kita menikmati pembelajaran tersebut? Silakan Bu Melvi berbagi dengan kami. Terima kasih, Lause. Pada dasarnya, Lause, ya memang sekolah sangat kooperatif dengan memberikan video kepada orang tua, sosialisasi mengenai prokes melalui Zoom, ya betul. Saya sangat apresiasi itu. Sebenarnya sudah sangat baik. Cuma saya tidak percaya dengan anak saya, Lause. Karena di depan saya aja, saya bilang jangan pegang mulutnya, tetap aja tangannya ke mulut, jangan pegang wajahnya. Sebenarnya saya lebih tidak percaya dengan anak saya, gitu loh. Karena saya sangat keras dan maksudnya disiplin sama anak saya. Tapi mereka itu ignore gitu loh, nggak peduli. Nah, jadi sebenarnya karena karakter anak itu berbeda-beda loh, ya. Saya 2 anak aja susah mengawasinya, padahal saya di sebelah mereka belajar gitu loh. Atau misalnya saya kasih makan apa depan rumah, cuci tangan dulu, itu pun susah dikasih tahu
gitu. Akhirnya saya yang ngambil hand sanitizer. Nah, sebenarnya tidak ada masalah dengan prokes yang disiapkan sama sekolah. Saya hanya tidak percaya kepada anak saya. Makanya saya bilang tunggu dulu kalau memang aman ya udah, kalau ada lagi surat nanti saya akan setuju. Dan selama sekolah masih memberikan fasilitas hybrid, ya kalau bisa saya masih hybrid aja lah, Lause. Itu aja dari saya, Lause. Terima kasih, Lause. Oke, terima kasih Bu Melvi. Kita tahu bahwa Sekolah Kristen Kalam Kudus mulai dari taman kanak-kanak sampai SMA tetap masih melayani pembelajaran jarak jauh dengan hybrid learning, mengirimkan video, berinteraksi secara langsung yang tatap muka, berinteraksi melalui Jimit, media kepada anak-anak kita untuk melaksanakan pembelajaran sehingga anak-anak merasa interest ya dengan materinya dan berkolaborasi antara satu dengan yang lain dan anak-anak kita bisa aktif. Jadi tidak sepihak pembelajaran yang memusatkan kepada aktivitas anak. Jadi anak dimotivasi untuk melakukan aktivitas baik di rumah maupun di sekolah, baik melalui diskusi kelompok maupun melalui penugasan pembelajaran atau mengadakan penganalisaan terhadap sesuatu video yang diberikan kepada anak sehingga mereka dimulai belajar untuk menjelajahi ilmu, belajar mandiri dan melakukan penugasan. Ini adalah proses tujuan pendidikan. Kita tahu bahwa tujuan pendidikan pada akhirnya adalah melahirkan generasi-generasi penerus yang cerdas, mandiri, dan berdaya guna. Kalau di Kalam Kudus ada satu poin lagi adalah generasi-generasi yang takut akan Tuhan, yang membawa damai dimanapun mereka berada. Dengan desain pembelajaran yang seperti ini, pasti anak-anak kita akan merasakan enjoy di dalam pembelajaran. Wah, waktu berjalan cepat sekali ya. Kita sudah hampir 1 jam berbincang-bincang di tempat ini. Saya sendiri mendapatkan banyak ya pengalaman-pengalaman langsung dari orang tua yang mendampingi anak dari rumah, atau bagaimana orang tua dengan berbagai upaya menyiapkan anaknya untuk mengikuti PTM. Ini sungguh pengalaman yang luar biasa, dan para pemirsa, orang tua yang dari rumah, maupun siswa yang menyaksikan KKPS Talk ke-8, pembelajaran tatap muka yang aman dan menyenangkan, pasti sudah mendapatkan banyak inspirasi. Tinggal nanti dikaji ulang, kapan ya saya mulai mau memasukkan anak saya untuk pembelajaran tatap muka, dengan persiapan edukasi anak kita melakukan prokes dengan baik. Sekolah mengambil bagian penting dalam menyajikan pembelajaran-pembelajaran dengan metode yang terbaik yang memenuhi keinginan anak sehingga mereka boleh belajar dengan baik. Di akhir acara ini, kita sudah akan sampai ke penghujung acara ini, maka saya ingin ibu-ibu yang hadir hari ini coba berikan satu slogan atau satu statement yang mendorong, yang memberi motivasi kepada orang tua, boleh, memberikan motivasi kepada anak-anak juga boleh, ya, kepada sekolah juga boleh. Sehingga kita akan closing ini dengan baik. Saya persilakan Ibu Melati memberikan statement closing untuk acara hari ini dari sisi Ibu Melati. Silakan, Bu. Ya. Jadi saya ada dengar kata-kata motivasi yang didapat dari Albert Einstein yang mengatakan pendidikan punya akar yang pahit tapi buahnya manis. Jadi di sini saya tuh melihat, wah kayak zaman sekarang apalagi COVID ya, kok susah gitu, anak-anak mau belajar tuh susah. Jadi peran penting tuh nggak cuma di sekolah menurut saya, tapi di rumah, orang tua, bagaimana berkomunikasi dengan anak dan guru. Menurut saya gitu. Jadi sekarang kita susah dulu deh. Jadi kita didik anak sama-sama sama guru, nanti hasilnya kita lihat anak kita ke depannya gimana gitu. Itu sih menurut saya. Wah, super Ibu Melati.
berkolaborasi, bekerja sama untuk anak kita ke depannya ya. Sehingga bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian. Ini ya pepatah kuno kita bisa kita rasakan. Ya. Baik, berikutnya kami mau mendengarkan motivasi statement close dari Dr. Agnes, bagikan kepada semua pemirsa yang masih stay tune di saat ini. Oke, Elsa, terima kasih. Kata-kata dari saya mungkin seperti ini. Jangan takut untuk memulai hal yang baru. Pilihan kita adalah yang terbaik buat anak-anak kita. Berserah kepada Tuhan, semoga Tuhan selalu menyertai. Jadi, mau pilihan kita PJJ, mau pilihan kita PTMT, intinya kita memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Jadi, pasti Tuhan akan selalu melindungi anak. Ya, super sekali Bu Agnes, bahwa serahkan sepenuhnya kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang berdaulat, Tuhanlah yang beragenda di dalam diri kita. Dari sisi kita manusia, jangan tetap di zona nyaman. Berani bertindak, melakukan terobosan untuk keluar dari zona nyaman, tetapi aman gitu ya Bu ya. Makasih Bu Agnes. Bagaimana Bu Melvi? Sudah saya tunggu-tunggu statementnya, pasti luar biasa untuk siang hari ini. Terima kasih Lause. Saya mengambil dari ayat Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saya yakin pandemi ini mungkin tidak akan berlalu, tapi kita akan bisa berdampingin dengan situasi pandemi ini, dan saya yakin anak-anak akan kembali ke sekolah seperti biasa jikalau kita sama-sama bekerja sama untuk melaksanakan prokes dan semua yang ada di menghadapi pandemi ini. Terima kasih Lause. Terima kasih Bu Melvi. Bu Melvi mengambil firman Tuhan untuk memotivasi kita bahwa Tuhan Allah kita, Tuhan Allah yang menyertai setiap anak-anaknya. Dan dialah yang akan membimbing kita melewati lembah kekelaman menuju padang gurun, menuju padang yang hijau. Jadi kita tidak perlu khawatir karena Tuhan Yesus adalah gembala agung kita. Ya, kita harus percaya bahwa semuanya ada di dalam kendali Tuhan, maka selalulah beriman dan dekat kepada Tuhan. Inilah motivasi yang diberikan oleh Ibu Butar-Butar. Nah, di akhir ini pasti lebih luar biasa lagi Bu Desiana untuk memberikan kepada kami closing statement gitu. Silakan Bu. Terima kasih Lause. Saya juga mengambil kutipan yang pernah diposting dari Sekolah Kristen Kalam Kudus dari 2 Tawari 15 ayat 7. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu karena ada upah bagi usahamu. Semangat untuk anak-anak yang PJJ dan anak-anak yang PTM. Semangat juga buat guru-guru Kalam Kudus. Tetap sabar mendidik anak-anak kami. Dan salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Lause. Oke, semangat sekali ya, memberi semangat kepada kita. Keep spirit fighting for COVID. Ya, safety and healthy to learn in Kalam Kudus gitu ya. Para pemirsa, orang tua, dan anak-anak yang masih stay tune di KKPS Talkshow ke-8. Akhir kata, saya akan mewakili Badan Pengurus Yayasan Kalam Kudus Indonesia Cabang Pematang Siantar mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran ibu-ibu yang cantik-cantik ini di acara KKPS Talkshow ke-8 dan memberikan begitu banyak inspirasi yang berlian untuk menyemangati guru-guru, menyemangati anak-anak yang belajar, menyemangati orang tua sehingga bisa mengambil keputusan dengan tepat yang Tuhan kehendaki
untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dengan aman dan menyenangkan. Doa kami kiranya Tuhan memberkati dan membalas segala baiknya Bapak Ibu, orang tua dan siswa kita, memberkati usaha kita, memberkati keluarga kita, memberkati anak-anak kita sehingga tercapai cita-cita mereka menjadi anak-anak yang berkenan di hati Tuhan. Saya Paulina Amin. Oscar dan para narasumber mengucapkan terima kasih kepada semua perpisah yang setia mengikuti acara ini dari awal sampai akhir.